Bapak Ibu ingat mukjizat yang pertama dibuat Tuhan Yesus itu apa? Pintar ya. Air menjadi anggur. Itu ditulis di Injil mana? Yohanes pasal 2. Di Injil Yohanes itu apa saja mukjizat dibuat Tuhan Yesus? Setelah air menjadi air anggur, lalu pasal berapa lagi ada mukjizat? Apa Ibu? Satu tadi air menjadi anggur. Lalu apa lagi mukjizat di dalam Injil Yohanes? Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan 5 roti. Ya udah 2. Apalagi mukjizat yang dibuat Tuhan Yesus di Injil Yohanes? Iya, orang lumpuh di kolam Bethesda. Udah berapa tahun dia di sana? 38 ya. Kalian itu belum ada 38 ya? Hah? Ya, anak muda juga. Kok bisa betah dia di situ ya 38 tahun? Nggak terjadi apa-apa. Itulah kalau orang Karo bilang, bagi sini mai buah parimbalang katanya. Nimai buahna berbunga pelan. 38 tahun apalagi mau ditunggu. Banyak orang di luar sana seperti itu, udah lama hidup. Yang dia nanti-nanti nggak ada perubahan, tapi karena dia nggak dengar Injil, ya dia nantilah itu terus. Sampai apa? Sampai ajal menjemput. Iya, makanya Tuhan Yesus datang. Udah 3. Yang keempat apa lagi? Lazarus dibangkitkan. Udah 4. Orang buta sejak lahir disembuhkan. Itu cara Tuhan menyembuhkan bagaimana? Dia aduk, iya, air ludahnya dengan tanah, lalu ditempel ke mata orang buta itu. Ini kan anehnya, udah buta dikasih lumpur. Ya, kita pun yang melek matanya dikasih lumpur harus jadi buta ya. Ya, Tuhan Yesus memang nggak mengikuti cara-cara yang sering dipikirkan orang. Udah 5. Apalagi kira-kira? Menyembuhkan pegawai istana. Di mana itu disembuhkan? Anaknya di Kapernaum. Tuhan Yesus bicara dari mana? Dari kampung Kana. Wah, itu pegawai istana ini dengar Yesus buat mukjizat air menjadi air anggur. Lalu dia cari Tuhan Yesus ke Kana. Anaknya sakit di Kapernaum. Dia berkata, "Tuhan, datanglah ke rumahku sebelum anakku meninggal." Tuhan Yesus bilang, "Jikalau engkau tidak melihat perbuatan Allah, engkau tidak akan percaya. Pulanglah ke rumahmu, anakmu sembuh." Saat itu pegawai istana itu percaya. Sebelumnya dia berharap Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tuhan Yesus sebenarnya nggak malas. Mau dia datang dari surga pun ke bumi, mau dia kan? Tapi dia bilang, kalau engkau tidak melihat perbuatan Allah, engkau tidak akan percaya. Langsung percaya pegawai istana itu. Balik dia ke Kapernaum. Di tengah jalan ketemu dengan pegawainya. Dibilang pegawainya itu, "Anak tuanku sudah sembuh." Pegawai istana itu bukan bilang, "Betul sembuh?" Enggak ditanya lagi. Tapi apa yang ditanya? Jam berapa anak itu mulai sembuh?
Dijawab pegawai budaknya itu, kemarin kira-kira pukul 1 siang. Lalu teringatlah pegawai istana itu. Saat itulah Tuhan Yesus berkata, sembuhlah anakmu. Apa artinya ini? Tuhan kita Yesus tidak ada masalah bagi Dia untuk menolong kita walaupun jarak secara fisik jauh. Ya, itu yang keenam. Kira-kira yang ibu bapak ingat itu berapa mujizat di dalam Injil Yohanes? Sudah 6. Ada 7. Iya. Kenapa 7? Ya orang Yahudi ini memang angka 7, angka sempurna. Iya. Tadi di dalam Injil Yohanes ada 7 mujizat. Ada 7 pengakuan Tuhan Yesus, aku adalah pokok anggur yang sejati. Akulah roti hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Iya, ada 7. Tadi Injil Yohanes sudah kita sebut ada 6. Air jadilah air anggur, anak pegawai istana disembuhkan, 2 ikan 5 roti, lalu yang buta tidak lagi melek. Kita doa. Tuhan Yesus kan pernah ketikanya angin ya, walaupun ini musim angin. Kita berdoa, Tuhan, tolong kami hentikan angin ini, biar kami bisa dengar suaramu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kan sudah 6. Air menjadi anggur, 2 ikan 5 roti, anak pegawai istana disembuhkan di Kapernaum dari Kana, yang buta sejak lahir, orang lumpuh selama 38 tahun disembuhkan, Lazarus, satu lagi yuk. Menyelamatkan perempuan berdosa dari apa itu? Menyelamatkan perempuan Samaria. Iya. Aku kan guru teologi kan, aku kan dosen sekolah kan, makanya aku perhatikan itu. Apa satu lagi yuk? Yesus berjalan di atas air. Iya, Yesus berjalan di atas air. Iya, Yesus berjalan di atas air. Jadi, untuk apa kita belajar ini? Inilah Tuhan mengasihi kita. Bukan saja rohani kita disembuhkan, seluruh hidup kita dipulihkan. Nakan nina mentape iperdete kena. Waktu dia memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan 5 roti itu, konteksnya itu kan mereka Bible camp seperti kita. Dari pagi sampai sore mereka menikmati firman Tuhan. Lupa makan. Aku pengen juga gitu sekali-sekali lupa. Karena senangnya kan. Mereka lupa makan. Lalu Tuhan Yesus tes sajar-ajar, di mana kita ambil makanan. Alkitab berkata Tuhan Yesus itu menguji murid-murid. Datang Filipus. Di manalah Tuhan? Gini banyak. Lalu datang Petrus. Suruh ke legenda molih itu kan. Petrus nakal juga ya. Dia ajak orang Bible camp, lapar orang, lalu Tuhan Yesus jawab, kamulah yang harus, itu ada kata harus, kamulah yang harus memberi mereka
makan. Pak, ini ada anak kecil bawa bontot, ada 2 ikan 5 roti. Anak kecil ini kok dia bisa tahan lapar ya? Kalau anak-anak biasanya lapar mak gitu kan, lapar mak. Ada juga mamaknya yang tahu, aku juga lapar gitu. Kita lihat sebentar, supaya kita lihat Injil ini, seluruh hidup kita diperhatikan. Yohanes pasal 6. Tapi kita sudah doa, Tuhanlah bertanggung jawab, jangan lagi kita tanggung jawab itu. Yohanes pasal 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat dan bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya dan berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6 sama-sama kita baca. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya, 200 dinar kalau kali 100.000 itu berapa? Yang orang matematika 20 juta, berarti 20 juta enggak cukup, berarti banyak kali orang ini ya. Jadi, iya, roti dengan ikan hari ini. Tidak cukup. Lalu ayat 8, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Cuman ini satu-satunya mujizat 4 Injil mencatat. Dalam Injil lain, Petrus bilang, suruh dia pulang. Di sini Tuhan Yesus menangani makanan mereka. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Laki-laki saja 5.000. Biasanya mama-mama lebih banyak atau bapak-bapak? Oh, ini pun mama-mamanya lebih banyak. Iya ya. Kalau bapak-bapak 5.000, mama-mama kira-kira berapa kita buat ini? 7.000, ya 7.000 aja lah, jangan. Udah 12.000 ya. Anak-anak lagi, anak-anak kita pun ada lagi anak remaja. Tapi Tuhan Yesus menangani dengan 2 ikan 5 roti. Ketika Tuhan mencipta langit dan bumi, hari pertama dia mencipta terang, hari kedua dia mencipta cakrawala, hari ketiga dia memisahkan lautan dan daratan, hari keempat dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Sehari setelah dia memisahkan lautan daratan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hari ketiga, hari keempat dia menciptakan benda penerang. Lalu hari kelima dia menciptakan apa? Ikan di laut dan burung di udara. Hari keenam binatang-binatang, dan terakhir manusia. Pernah Bapak Ibu, mengapa Tuhan mencipta manusia terakhir? Kira-kira apa alasannya? Iya, untuk dilengkapi dulu. Kurasa kita ibu-ibu ada pengalaman kita
sebelum kita melahirkan anak, kalianlah ibu-ibu, kalau aku kan enggak kan. Kan nggak pernahnya ibu-ibu bilang gini, silakan, udah lahir anakku, perlu popok, perlu bedak. Kan ibu-ibu kalau mau melahirkan anaknya itu, dia sudah pikir dulu kan. Kalau kami dulu lucu sekali, baru berapa bulan udah lengkap semua. Iya, udah lengkap semua. Kenapa? Karena kita itu sayang sama anak kita. Kita sediakan terlebih dahulu. Demikian Tuhan Allah ketika mencipta manusia, Dia siapkan semua terlebih dahulu, baru mencipta manusia. Lalu manusia ini dicipta dan diberikan tugas. Mari kita buka Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 8. Inilah panggilan Adam, tugas Adam ketika Tuhan mencipta dia. Biarlah kita melihat nanti panggilan kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Satu orang dari Bapak, Kejadian pasal 2 ayat 8 minta dibaca. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Iya. Setelah Tuhan Allah membentuk Adam, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ini Tuhan mencipta Adam dari debu tanah, lalu diberikan napas kehidupan. Lalu Adam ini ditempatkan di Taman Eden. Inilah tempat panggilan Adam. Inilah tempat panggilan Adam. Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Adam yang dicipta Tuhan ada tujuannya. Tujuannya Adam dicipta Tuhan untuk mengelola dan menguasai taman itu. Ya. Saya baca sebentar dari Kejadian pasal 1. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. 28, sama-sama kita baca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, dan cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya. Inilah panggilan Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk menguasai seluruh bumi.
Saya baca kembali ke Kejadian pasal 2 ayat 8. Panggilan Adam untuk menguasai bumi. Tapi bumi ini kan luas. Adam satu, lalu dicipta Tuhan Hawa. Untuk apa? Supaya bumi ini bisa dijadikan seperti yang Tuhan mau. Tapi Adam cuma satu, lalu dicipta Tuhan Hawa. Adam dan Hawa diperintahkan Tuhan untuk beranak cucu, sehingga seluruh bumi dipenuhi manusia. Manusia inilah yang nanti akan berkuasa atas bumi. Tapi manusia langsung berdosa. Lalu Tuhan menjanjikan penebusan. Setelah penebusan, manusia kembali menjadi sahabat Tuhan. Kita kembali sebagaimana dirancang Tuhan. Ya, Kejadian pasal 2 tadi ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di mana? Di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Adam, walaupun bumi ini luas, tidak seluruh bumi akan diusahai Adam. Tuhan membuat taman di Eden. Demikian kita juga. Tak mungkin seluruh bumi kita usahai, tak mungkin seluruh bumi kita layani. Kita ditempatkan Tuhan di Taman Eden kita masing-masing. Taman Eden menurut Bapak Ibu itu menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan, ya. Makanya hidup kita itu menyenangkan jikalau kita di tempat yang ditempatkan Tuhan. Iya. Kita ada panggilan Tuhan. Tidak kebetulan Bapak Ibu di daerah Langkat ini dilahirkan dan mendengar Injil dan hidup di sini. Siapa pernah pilih aku lahir di kampung antara? Siapa pernah? Pernahkah di rumah Tuhan? Aku kampung antara. Antara. Setelah menikah baru ke sana. Oh iya, ada ya. Iya. Jadi kampung antara Kak Taman Eden Dwi. Iya. Panggilan kita, Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Bukan kita yang pilih. Ada teman saya itu, ya orang GKMI juga. Dulu dia bersama-sama kita. Dia orang Tiga Panah. Lalu kami sama-samalah sharing pelayanan. Kamu kujakin situ guna panggilan dulu, ku bilang. Aku situ guna bang Tanah Karo, katanya. Ayolah melayani di Tanah Karo. Lalu dia datang ke Tanah Karo. Sama-samalah kami pelayanan di sana, buat sekolah Alkitab malam, buat PA. Lalu nggak lama kemudian dia jatuh cinta. Kan wajar kan, anak perana sama anak perempuan. Jatuh cinta, orang itu menikah. Jadi kamu kalau sudah menikah bagaimana? Masih lanjut di Tanah Karo? Bilang, aku ini kurasa pindah organisasinya aku ini bang, katanya. Masuk lu, bilang aku nggak lagi GKMI, katanya. Ku jawab satu, panggilan tidak pernah berubah. Panggilan bukan pilihan kita.
panggilan itu rencana Tuhan. Lalu dia ambil keputusan, dia melayani bukan lagi di Tanah Karo. Lalu kira-kira 2 tahun kemudian dia datang ke Tiga Panah. Dia share lah pergumulan dia. Kami bilang sama ibu, dalani panggilan itu. Tapi karena dia tadi sudah keluar dari panggilannya itu, dia sudah susah balik. Tapi kami bilang nggak susah balik, balik aja. Tapi dia buat pertimbangan banyak, nggak balik lagi dia. Akhirnya ada masalah demi masalah, masalah demi masalah. Lalu dia bukan saja tidak melayani, dia juga punya masalah dengan organisasi yang dia sudah bergabung. Ini mungkin jarang Bapak Ibu dengar atau tidak menjadi pertimbangan. Tetapi ketika kita diselamatkan Tuhan, ada panggilan Tuhan. Demikian Efesus pasal 2 kemarin. Oleh kasih karunia kita diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil pekerjaan kita, tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memenggahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan Allah sebelumnya. Yang sudah disediakan Allah sebelumnya, ini ada tempat. Ada tempat di mana? Di manakah tempat itu? Di manakah Taman Edenku itu? Di manakah tempat yang Tuhan sediakan untuk aku melakukan pekerjaan baik? Iya. Di manakah tempat yang Tuhan sediakan bagiku untuk melakukan pekerjaan baik? Di manakah Taman Edenku itu? Bukan kita yang cari tempat, bukan kita yang pilih. Saya dulu sebelum menikah dengan Mama John, saya bertobat 2001. Saya pergi melayani ke daerah Subakti. Melayani di sana gitu. Tapi setelah kami ingin menikah sama Mama John, dia bilang gini, yang aku mengerti panggilan kita ke Tiga Panah. Aku kan udah coba ke Subakti. Iya, aku ke Subakti ngasih puangkai, aku bilang. Dia itu bijaksana. Gini bilangnya, coba itu toh kan katanya. Lalu aku doa itu 3 hari. Mau masuk 4 hari, aku sepanjang malam tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, kenapa? Udah kuat dalam pikiranku ini, di mana kin Tuhan mau kami melayani. Sampai jam 4 pagi duduk terus. Ini jarang saya cerita, tapi mungkin pernah 1-2 kali saya katakan. Tiba-tiba ada suara. Waktu aku duduk gini, tertidur, ada suara. Mas, sehat kamu, katanya. Suara itu kuat sekali sehingga kupingku ini pun terasa pengir gitu. Ya, lalu jelma. Lalu kayaknya Tuhan, terdengarlah suara dalam hatiku ini, bukan Subakti, Tiga Panah, katanya. Besoknya aku teleponlah. Di hari itu kan di gereja, aku di depan rumah sakit umum. Di Tiga Panah, Nindu Sange, Kundari,
Uwe, 3 panah memang si rencanakan Tuhan kita melayani. Jadi Adam ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Pernahkah kita serius untuk melayani Tuhan? Di mana kini Tuhan? Bisa juga kita tidak sadar sudah masuk tempat di mana yang Tuhan mau. Abraham, Tuhan perintahkan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham taat. Tetapi setelah sampai di Kanaan, Tuhan bicara sama dia, inilah tanah yang akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Terkadang Tuhan membawa kita masuk ke tempat yang Tuhan mau tanpa Tuhan terlebih dahulu berkata-kata. Tapi dengan pemeliharaan Tuhan kita sampai di sana. Tapi ada juga Tuhan dengan terang mengatakan. Iya. Jadi Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Dan itulah tempat Adam melayani. Ya. Kira-kira pernahkah Bapak Ibu dengan serius ijakin Tuhan? Setuhuna atendu aku melayani. Engkelengikau. Ayat 9. Ini sama-sama kita baca ya. 1, 2 ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak lupa kasih makanan Adam. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Boleh saja Tuhan memberikan makanan yang sehat, tapi nggak enak dimakan. Ya, tapi Tuhan kan tahu juga selera manusia. Tuhan membuat pohon yang menarik, ya, yang menarik, yang lezat, juga yang sehat. Jadi untuk kita menghidupi panggilan yang dari Tuhan, Tuhan mencukupi apa yang kita perlu. Tuhan mencukupi. Pergumulan saya menyerahkan diri 3 bulan itu terus datang ke pikiran saya. Kalau saya melayani Tuhan, dari mana saya makan? Kan saya dulu itu bertani. Selamatkan Tuhan, saya tinggalkan. 3 bulan itu pergumulan saya. Kalau aku melayani Tuhan, dari mana aku makan? Lalu ku ingatlah satu ayat, Matius 6 ayat 33. Siapa yang ingat? Cari ya, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Lalu kutulislah itu, kusimpan di dompetku. Kalau dulu simpan uang, ini simpan ayat Alkitab. Tapi memangnya ayat Alkitab ini betul berkuasa. Tiap aku khawatir, ku baca itu hilang. Setelah 3 bulan itu kubuang. Kenapa? Karena sudah yakin aku Tuhan memelihara. Sampai hari ini aku tidak pernah lagi takut. Dan suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ya, Adam tadi kan ditempatkan di Eden. Tuhan menempatkan Adam di Eden untuk mengusahai dan menjagai. Kalau mengusahai, ya bercocok tanam, perlu air. Tuhan sediakan. Ya, makanya di daerah Langkat ini banyak kali air. Ya, karena kita perlu bertani di sini. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat 11.
Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada. Ya, ada juga emas ya. Ya, orang Taro memang suka emas. Ya, itu kata seorang pengkhotbah. Makanya waktu emas naik, orang Karo bisa kaya karena asal ke 3 sunan-sunana dia beli emas. Tapi ada juga kemarin Pak Kalpin bangun, tapi nenekku itu belinya emas, kami cucunya minta uang, emas mencari, katanya. Mau jajan pun kita nggak bisa lagi katanya. Ini emas, katanya. Mana bisa kita jual anak-anak, katanya. Iya, suka emas. Ya, Tuhan tidak lupa mencipta emas. Kita baca ayat 15, kita lompat. Ini mulai kita masuk tema kita pagi ini. Ayat 15, 1-2 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Mengusahakan di sini untuk membuat tanah itu memberikan hasil dan memelihara taman itu. Bulan-bulan terakhir ini saya itu ada pergumulan yang agak berat. Kenapa? Karena pupuk. Iya. Katanya itu bukan naik. Jadi lah naik nih bagirgana. Bukan naik katanya, tapi ganti harga. Ganti harga. Adam diperintahkan Tuhan untuk mengusahakan Taman Eden dan memelihara. Apa artinya ini kira-kira? Ya, anak muda, mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan itu membuat berhasil. Memelihara itu jangan dirusak. Kainari dia memelihara kami ibu. Merawat ya. Bagaimana bercocok tanam berhasil tapi tidak rusak, merawat. Ya. Mengusahakan membuat berhasil itu jadi berkat bagi orang lain. Ada hasilnya. Ada hasilnya yang bisa memberkati orang lain, memuliakan Tuhan. Waktu itu, berapa bulan yang lalu, ada jemaat itu datang. Datang dia sore-sore, bukan hari Minggu, hari yang lain. Engkai keneru kami bilang, dayakan kami hati kami, cuma kami, kata. Oh, aku kaget. Engkai maka dayakan. Lari hasilnya hutang setambah, kata. Lalu ku bilang lah, janji Tuhan kan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambahkan. Lalu ku bilang, lakap aku tu kalak rekini tu kan lah cukup nakan ini mana. Itulah jawabanku. Aku nggak percaya orang yang sudah dilahirkan kembali menerima Tuhan Yesus nggak cukup. Lalu bilangnya, lang nindu, lana jalan keluar nih, aku nggak stres daya akan cuma daya. Lalu bergumul aku. Bukakin Tuhan bagi.
Lalu mulailah aku berpikir dengan ayat ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bagaimana berusaha supaya tanah ini menghasilkan? Karena kalau tanah tidak menghasilkan, dari mana kita makan? Dari mana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Kita camp seperti ini, berapa perlu biaya? Kalau kita tidak ada uang, biaya, tidak ada hasil usaha kita, bagaimana kita bisa kumpul di sini? Kalau Bapak Ibu PI naik mobil Pak Johnson atau Bapak Rani, kan mesti isi solar kan nggak bisa isi pakai air lah deh. Mesti lihat hasil dari usaha kita. Jadi untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukan saja kita berkhotbah kabarkan Injil. Makanya pertama tadi kutanya Bapak Ibu, apa saja mukjizat yang dibuat Tuhan Yesus? Itu bukan semua hal rohani, khotbah di bukit rohani, berita keselamatan, ini anugerah terbesar dari Allah. Tapi sebelum ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita diperintahkan untuk bekerja, tapi bekerja saja tanpa ada usaha hikmat dari Tuhan, enggak berhasil juga. Lalu jemaat itu berkata begini, unggapan kami ini bukan saja satu orang, tapi akhirnya banyak di Tiga Panah, banyak di Kutambelin. Orang Kutambelin itu tanam jeruk. Jeruk itu sekali kasih pupuk bukan 20 kilo, 200 kilo, bukan. Per ton mereka itu kasih pupuk. Coba hari ini 980.000 katanya satu sak. Itu NPK Mutiara. Mereka kasih 40 sak sekali masuk. Hampir 40 juta. Mereka kasih pupuk itu 2 bulan sekali. Bunga jeruk sampai berbuah jeruk itu tahun berapa bulan? Iya, makanya aku kasih tahu. Iya, itu 9 bulan. Dua bulan sekali. Berarti 4 kali paling tidak sampai panen. 4 kali 4 berapa? 160. Lalu untuk semprot itu lebih banyak daripada pupuk. 2 kali lipat. Makanya waktu doa kami terakhir ini, ada satu jemaat itu bulan 10 hendang menggerak katanya. Maksudnya aku bilang doa di Tiga Panah 2 ngenca gendangnya katanya. Kalau karu peken istilah gendang 2 ngenca. Kai aku bilang adina tabah dayakan. Langsung ku ingat, bukan hari kami nginjili. Kita itu ada yayasan kita karena dulu mengabar Injil atas nama gereja susah masuk. Lalu digumulkan, dibuat yayasan. Yayasan perlu biaya. Lalu bergumul aku pikirkan dari persembahan untuk yayasan, ya nggak berat gereja. Ketika Simon Petrus ditanya orang, apakah gurumu membayar pajak? Petrus mah terima.
tah kaya merga Petrus ini bayar dinamis. Makanya terus Tuhan Yesus Simon Petrus nih kai guru ijana rikin raja doni enda ngaloken duit ngaloken pajaknya ia tah bayar pajak. Karena terjawab Simon Petrus, raja mengeluh pajak. Yesus raja di atas segala raja, masa ia bayar pajak? Kan pajak duka Tuhan Yesus teku. Lalu bilang Tuhan Yesus, gelah ula tondel ukur kala kawil kanto. Nurung si pertama kerida ndu litbas pirak cukup bayar pajak ndu dan pajak ndu. Kenapa nggak suruh Tuhan Yesus Simon Petrus buat tenda seperti Paulus? Mengapa Tuhan Yesus tidak suruh Simon Petrus ini bercocok tanam? Kuingatlah Simon Petrus latar belakangnya pencahaya. Waktu doa masih kubacakan itu langsung satu orang jemaat min siban usaha yayasan katanya. Makanya doakan adalah jemaat itu jeruknya itu kira-kira 900 pokok. Dia nggak ikut waktu kami doa itu, tapi hebat Tuhan ini. Nggak ikut dia doa, dia dibutambelin. Kami doakan supaya kasih Tuhan usaha untuk yayasan. Pulang doa itu gelisah. Ibu itu, aku yang datang gua lagi ya kata. Lanai gua gak meriah, engkai. Suruh Tuhan gak kuberikan ku yayasan. Rimo kuah dewa kata. Rimo sapai ku bilang, singgur buah kata. Seninta ku bilang langsung kami ini. Nin kami pas umur 6 tahun jeruk itu mulai menghasilkan 5 tahun. 6 tahun sampai umur 14 tahun itu tinggi hasilnya. Piga kintendu beredu ku bilang. 250 lah. Ku bilang lah sama perpulungan. Bagi Kak Nina oke. Langsung sama-sama perpulungan kak kami bulan selanjutnya ku doa. Adalah ku kantongkan sangat sindai senku 1 juta. Ku bereman majelis pagi tukur kena obatna. Mulai kena mempasa ku bilang. Batang rimu enda enggo Tuhan puna. Waktu ku bilang Tuhan puna lina jemaat lain. Enggo laba jelas bersikap. Tuhan puna. Ku kasih 1 juta itu. Makanya kalau andang ku hari-hari sampai hari ini, itulah yang membuat yayasan berjalan. Yang makanya sebulan silewat kemarin kan Bapak Rani tunggu aku di sana. Kupikir harap katanya kami bawalah penter itu. Itulah panen jeruk orang itu. Sang pengen katakan si tukur motor untuk TKT katanya. Bisa dibeli mobil. Jadi kalau usaha itu tidak menghasilkan, kasih bahan. Makanya kenca tukur panterndai ngonai erga pupuk obat kerinana ugaban kami. Yang aku sedih juga, udah berapa orang itu, beberapa orang dia putuskan lanai urus jeruk nadai. Tapi sebagian ku carilah jalan keluar. Bagaimana aku mencari jalan keluar? Bagaimana mengusahakan pertanian dengan biaya yang rendah, hasilnya tinggi. Mungkin Kak Ndu, mungkin Kak Ndu entah lama lah lebih.
Mungkin kam dubas Tuhan rendah biayana hasilnya tinggi. Mungkin ya. Itu tadi aku lupa ya. Dalam Tuhan begini. Lalu ku pelajari, ku ceritakan sama orang itu. Lo baca bagaimana katanya. Samping rumah kami ada tanah Bapak Deborah kosong. Suaminya pendeta Lydia. Tanah mikena, tanah tena katanya. Ku bilanglah sama perpulungan, ku coba di sini dengan biaya yang rendah. Andi karena ku gereja, telah kena, langsung coba kena cuma kena ku bilang. Renina cuma, iya kami lapang. Kam coba kendu kari gagal melu kam laman, kami kari katanya. Betul juga kan? Lalu ku tes. Oh, sampai umur 3 minggu, nggak percaya orang itu. Memasuki minggu keempat, sayur itu bagus sekali. Itu yang dibawa anak kita, Carlos Abram. Berani kalau Anda baci kangari katanya. Itu tadi tanpa pupuk, hanya dari daun dikocor sedikit. Jadi kok bisa pakai organik? Dan organik hari ini ada biayanya. Tahu kamu berapa biayanya? Mungkin kamu nanti bisa, wah aku mau juga gitu. 0 rupiah. Kayak kali gundari ada 0 rupiah ini juga mah. Ada. Dan langsung 2 orang cuma itu praktekkan, langsung berhasil. Jadi di tengah-tengah bumi ini kita melayani Tuhan, dikasih Tuhan hikmat untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi bisanya berhasil, tapi bagaimana meningkatkannya? Lalu ku pelajari lagi bagaimana meningkatkan hasil pertanian ini. Dan itu saya pelajari bisa meningkatkan hasil pertanian 40% dari umumnya dengan biaya yang sedikit. Kayak makan cerita endah khotbah kami tadi mau dengar rohani bilang tuh. Tuhan Yesus juga memberkati orang-orang dengan berkat yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani ini. Makanya tadi ku singgung, Tuhan Yesus jadi manusia, dia perlu makan, perlu minum. Kita manusia perlu makan, perlu minum. Kita bermisi. Masa nanti diutus Mama Meno, Tuhan menyediakan gitu, Jehovah Jireh. Kita tidak bergumul untuk makan minum. Jadi aku bilang sama orang itu, aku sudah pelajari, kalian praktekkan. Dan ada 2 orang langsung praktekannya, satu di Kutambeling, satu di Tiga Panah. Yang di Tiga Panah ini tadi ngerana ya gereja. Betul yang dibilang abang itu, gue mesti di Cina Bunda lalit modalnya katanya. Siapa kan pernah di sini dengar itu organik jadam? Belum pernah kan dengar ya. Tanah kerangan pernah begitu? Tanah kerangan pernah kan pakai di ladang untuk bercocok tanam? Anu agama humus. Humus cuma mencari bunga ya. Adi bunga mecile maka mecile. Tapi kalau dari hutan itu kita ambil kan rusak juga hutan. Bagaimana mengambil tanah hutan itu ke ladang kita? Yang di Tiga Panah itu cabai orang rusak, Cina curu, Cina nalang, ia rendah biayanya. Itu mengagumkan. Cuman sada tapak rumah nggak nyampe 500 mata gitu. Dia ikuti cara itu.
70 kilo. Kundarilah Cina Gara 57.000. Oh, Cina 10. Iya, Cina merah. Oh, Cina merah iya. Cina rawit 50-an kan? Iya. Jadi cuma itu kan dia panggang besada. Gue yang kok belakang rumah nadai. Asin dengan langsung dia praktekkan. Ku bilanglah hari Minggu itu khotbahku. Hari Minggu. Uga Tuhan memelihara dunia ini. Pulang dia langsung buatnya. Makanya ku tanya, ise kena kau praktekkan si ku katakan dah, ku bilang, aku kata 3 kali kau bandu, ku bilang 8 kali. Ya ambillah humus hutan itu, dimasukkan ke kain, lalu rendam di air. Waktu direndam itu diremas, keluarlah semua bakteri-bakteri, spora-spora daripada jamur-jamur yang menguntungkan tanaman. Lalu diberi makanlah jamur sama bakteri ini di satu wadah. Dalam tempo 3 hari, bakteri ini berjuta kali bertambah. Bukan beratus, beribu, berjuta kali. Karena dalam 3 jam, bakteri spora ini sudah membelah. Mesiramina kujuma nandai. Makanina rugi kita adalah sifati. Kai jenda pesan usahakan. Buatlah hasil ladang dundai, ulah bagai saja hasilnya. Setelah ku ajari jemaat itu, yang dulunya udah mentok orang itu mau jual tanah, yang jual tanah ini cobanya lagi sudah. Engkau metua-metua je Cina curna, muliar bunga. Engkau kali buahnya. Engkau ngutip katanya 3 kilo, ku bilang 20 kilo. Cina curku dari lumayan kan. Jadi enggak putus asa lagi dia. Tanah dalam ada yakin, ku bilang kan. Hilang. Jadi untuk memuliakan Tuhan, kita perlu berusaha lebih lagi dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Adika berbinaga, ukapan meningkatkan sabinaga dundai. Pernahnya kan bergumul dengan serius? Aku untuk menolong mereka, mulai dari akar tanaman sampai buah ku pelajari. Hari itu doaku, Tuhan sadang encah, ulah karya aku jadi ahli pertanian. Tapi berani aku itu, dosenku itu Pak Rudi Gunawan dari STDRI, pernah datang dia ke Tanah Karo Jandri, katanya, kamu harus ajari ini jemaatmu. Ini jeruk akan mati. Sebelum mati hari itu dia sudah kasih tahu. Ini jeruk akan mati. Karena virus bakteri itu akan meningkat. Dan kekebalan di tanaman itu, musuh tanaman itu akan meningkat. Makanya aku bilang di Kuta Melin, lin waktu nari mola naidera. Sebab na jeruk enda, gampang kambiumnya itu rusak. Makanya ku ingat kata dosen kunda, ku ingat Paulus juga. Dia pernah juga bergumul dengan makan minum. Papanya kan tukang tenda, Paulus. Bapaknya tukang tenda, iya ahli tenda. Jadi waktu sulit dia buat tenda. Ya. Buat tenda perlu keahlian. Jadi kamu perpulungan, lalu kita krina jadi si full time. Tapi bagaimana kita perpulungan ini demi kemuliaan Tuhan? Bagaimana usaha kita meningkat? Ku bilang tadi dalam doaku, Tuhan ulah kari aku ahli pertanian. Karena gini, mulai dari akar sampai buahnya itu ku pelajari.
ku cari informasi-informasi terpercaya. Dan aku bukan cuma 1, 7 sampai 10 ku bandingkan itu pendapat. Jadi ku pelajari itu akar. Apa masalah tanaman di akar? Ada virus, ada jamur, ada bakteri. Lalu apa yang membuat ini bisa sehat? Ada itu penemuan. Kenapa kayu-kayu di hutan itu sehat? Pernah kamu tanya-tanya, kayu makan batang kayu lalit zat daunnya, lalit pupuknya, lalit senyemprot sa. Kenapa itu segar begitu? Tandukang lama gimana? Daunnya membusuk menjadi pupuk sendiri. Iya, daunnya itu membusuk sendiri menjadi pupuknya. Tapi ada satu penemuan, yaitu jamur Trichoderma namanya. Jamur ini melawan semua jamur patogen, juga bakteri patogen. Jadi di hutan sudah ditaruh Tuhan anti semua layu. Jamur Trichoderma ini dia memproteksi, melindungi. Lalu di hutan ada zat humus itu, humat acid namanya. Humat acid ini 20 kali lebih kuat menahan air daripada tanah biasa. Jadi di hutan nggak pernah kita dengar itu legoan batang kayu legope, bukan saja karena daunnya itu melindungi, tapi humat acid ini sifatnya itu 20 kali menahan air daripada tanah yang tidak ada humusnya, humat acid. Lalu kayu-kayu di hutan itu di tebing pun bisa tumbuh dan tidak terjadi erosi. Kenapa? Akar-akar kayu itu kuat. Inilah aku bilang tadi, Tuhan udah karya aku jadi ahli pertanian, aku bilang. Tapi perlu juga di bidang masing-masing perlu pikirkan itu. Rupanya Tuhan memberikan di akar kayu yang di hutan itu namanya mycorrhiza. Mycorrhiza ini jamur akar. Jamur akar ini untuk apa? Dia menciptakan hifa. Hifa ini apa? Di hutan kan nampak itu ujung akar-akar tanaman kayu-kayu itu ada putih-putih kan? Itu namanya hifa. Itu bukan miliknya akar tanaman. Itu miliknya mycorrhiza. Mycorrhiza ini apa? Mycorrhiza ini dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup di akar tanaman. Dia hidup dari keringat akar tanaman. Akar-akar dari keringatnya. Lip keringat. Dia hidup dari situ. Jadi jamur mycorrhiza ini bersimbiosis. Yang dalam kuda bahasa corona ya, tapi pelajarilah bersimbiosis mutualistis. Itu istilahnya. Apa ini? Bersimbiosis mutualistis, dia itu bereaksi saling menguntungkan. Saling menguntungkan bagaimana? Tanaman ini akarnya mengeluarkan keringat, jamur ini hidup dari keringat akar tanaman ini, dan jamur ini memanjangkan akar tanaman tambah 50%. Jadi kalau sawindu akarnya 6 meter, kasih mycorrhiza, itu jadi 9 meter. Dan ujung-ujung dari akar tanaman ini muncul hifa-hifa. Lalu ku tes lah. Kayak gimana tes ngeri? Ku cobalah tanam sayur, kasih mycorrhiza tanpa pupuk kimia. Setelah 3 minggu tumbuh. Lalu Mama John ini
tanam hari itu cinacur. Aku nggak pernah mau dari dulu. Hari itu dia kurang sehat, name dia 3 hari. Karena John ini ke Jakarta, nangis dia 2 minggu. Malu ke hari. Pulang John baru ku kasih tahu, nangis dia 2 minggu. Engkau makan nangis. Biasa ya pagi-pagi buat sarapan John. Enggak buat sarapan. John sarapan katanya. Udah di Jakarta. Nangis dia. Aku mau cilaka katanya. Sakit kan hari, ku bilang betul sakit dia. Waktu dia sakit, manggonda suanina cinacur nanggo umur 1 bulan setengah. Iya. Musuhna bagah laku semprot. Jadi ukurna ke hari teku semprot. Padahal tanamnya itu bibitnya itu rusak-rusak bagai. Engkau mengkersing-kersing suanna. Engkau ku semprot bagai. Dung naik mah naik hargana. Rawat mencintai. Mereka kak enda di samping rumah tak katanya. Lalu situlah ku pelajari. Tanaman kalau disemprot dari daun, dikasih pupuk daun, penelitian IPB 35% sampai 40% naik hasil pertanian. Kau coba betul. Pituras batang kau sakit-sakit. Sampai sekarang banyak perpulungan itu. Cakang ini buahna bagasi. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Adam itu bukan duniawi, itu rohani. Adilit jumandu usahandu pernah pikirkan du bagaimana meningkatkan ini supaya memberikan hasil bermanfaat bagi orang lain. Lihat persembahan entah. Lihat persembahan entah. Jadi waktu ku share ke jemaat, ini angin segar bagi mereka. Betul. Lalu mereka bawa pulpen, bawa buku. Uga banenda katanya. Dika dia banina, endang gua 2 SKS akur laca. Karena aku dari akar sampai ke atas, ku pelajari batangnya itu, ku pelajari daunnya, ku pelajari unsur pupuk, lalu ku praktekkan. Jadi panggilan kita setelah diselamatkan bukan saja kita mengabar Injil, menyaksikan Injil, tapi anugerah umum ini bisa memuliakan Tuhan. Lalu di sini kan Tuhan perintahkannya lagi Adam untuk menamai binatang. Adanya kita sini berternak? Ada ya. Ternak kedua cuma Iya. Berternak. Iya. Ugaban sabah andai berlipat ganda hasilnya. Ugaban ternak andai ribuan hasilnya. Ya aku kan itunya kan. Waktu dia pergi dari rumah papanya, dia pergi ke rumah Laban. Oh, tak kena bagian ban gelahna melala anak domba, tapi ya ka cerdik na siti. Akalina ka kelang buka bintik-bintik ka anak domba mama nanda. Sebab na dibintik-bintik sekarang jangan nama. Tapi itu menyatakan bahwa dari rahim sudah dipikirkan. Jadi di nuan-nuan kan mulai nuan nari pikirkan. Jadi belajarlah aku, kan ada itu anak Pak Bangun, dia kan ahli pertanian si Berli. Ajak perpulungan dah ngususah enda pertanian si dahi Berli tak katanya. Dahi. Datanglah kami ke tempat Berli di dekat PLTA itu. Banyak jeruk orang di situ. Jeruknya itu paling bagus. Iya, kalau kalian pernah ke sana tahulah. Lalu berbicara kami situ panjang lebar. Memang tidak bisa tidak belajar. Aku 3 kali gagal katanya. Ku coba. Satu itu yang lain dari semua jeruk. Jeruk orang itu semprotnya rumputnya itu semua. Beli ini kulihat di batang nan sesemprotna dukun.
Kan sekui dah begeber, ku bilang, iya Pak, rahasia pokok jeruk sehat, batangnya harus bersih. Jadi di sini aja perlu semprot, di sini semprot, pas di pucuknya itu mesti dipotong dahannya. Kenapa? Supaya siang begini langsung kena cahaya. Rimo kala arek rahan, rimo nalang. Maka mulailah orang mau cerita sama kita. Uga kita ibas erjuma, begitu. Uga kita bas erbinaga. Malik ngekari bedana. Bagaimana supaya orang melihat percuma tanda beda? Iya. Kalau Berli itu kulihat bedanya. Di samping rumah kami itu pun tidak kalah bedanya. Tapi bagi anda aku tahu Tuhan, jagai ulah aku ndak usah. Makanya aku bilang sama orang itu yang petani, kalian beli itu tester untuk ukur pH tanah. Ada aku kari nukursa, manggo lucu. Lihat kari jet tester untuk ukur pH tanah, kuidah kari rusur. Kenalah nukursa. Tuhan berkata kepada Adam, usahai dan pelihara. Berapa persennya kita sini petani coba ajukan tangan, bayar kuliah. Iya, petani turun tangan. Apa itu pengusaha? Belum masuk kuntak lihat kedendu bagi. Oh, iya. Siapa bu pengusaha? Bapak Tani ya? Iya. Usaha bengkel ya. Iya, jadi oh ini yang diberi talenta itu banyak yang. Iya. Yang diberi banyak dituntut banyak katanya Pak. Ya. Jadi bagaimana kita berusaha itu menjadi berkat dan tidak merusak. Di sini berapa guru? Ya bagaimana kita guru? Guru ini paling peka terhadap jiwa manusia sehingga Tuhan Yesus berkata jangan banyak menjadi guru. Bagaimana kalau di sekolah kita disuruh diajarkan teori evolusi? Kamulah guru inilah. Bagaimana kamu menghadapi itu? Kan udah. Karena usahakan dan pelihara, usahakan berhasil, pelihara tidak merusak. Adilah si gelem enda bisa waktu kita berusaha merusak. Waktu pupuk naik, satu lagi pemikiranku, kalau tidak naik pupuk ini, tanah karuang ko menceda ke tanah kena. Ampuri kamu terus kimia. Tanah itu di sana seperti semen. Dekat Laut Simomo itu situlah ladang Mama John ini. Bisa ambil seperti bagi piringnya. Angkat gini, udah keras dia. Tanam apapun nggak berhasil. Makanya mau jual orang itu karena itu. Kenapa? Karena kita merusak. Adina daerah jenda segar dengar. Tapi prinsipnya krina usaha menghasilkan jangan merusak. Tahukah kita berbinaga? Apakah kita berbinaga? Rugi kalau kita runtung melabori. Jadi berbinaga runtung kita runtung kalau si dewan. Baci kangkat dong. Banci kita runtung kalau si dewan peruntung. Banci talang. Banci. Jadi banci krina naradu runtung. Penungkunan janari rehna untungnya. Maka banci krina runtung. Perlu barang kita perlu saya. Oh. Sudah yang benar layak kecewa. Layak kecewa Rima. Bagi surana si bagi si harapkan nasi beli naman baku begitu. Iya. Jadi bagi surana senangnya runtung ya Rima. Kita pe runtung kah.
Jadi banci kerinana radu runtung, pernah ngepikirkan lu, kerinana dero jadi runtung, sanari untungna, adi kala doni pikirna, runtung aku lihat kala, rugi. Memang kala doni hari, runtung aku lihat kala, tapi pustaka kerinana runtung, sanari untungna. Bagaimana lah nuan Cina kita, runtung kita, beli kasih nukur Cinata. Runtung kaya, runtung. Maka sungkun ka, memang kalau doni perluka kita cerdik. Runtung kang kami tukurku, tukurnu Cina kundabi. Adi runtung nina, oh puji Tuhan. Lah boga perlu si sungkun sekali bagaimana perlu. Tapi satu, orang percaya ini dipanggil untuk memberkati. Krina min sidi geras kita dat pasu-pasu. Janari adat pasu-pasu. Di bata mereka hasil basdoni endanari. Ini memang kusampaikan tidak seperti biasa. Biasa kan kita bersaksi. Ada relasi, ada pintu masuk penginjilan, ada isi Injil. Ada penantangan. Bagi kami di Lajar Injil, kari bacaan kita Lajar Injil. Tapi di baginta Lajar bagaimana kita dalam profesi kita. Guru, bagaimana kita sebagai guru di tengah-tengah kita mengajar. Siswa itu bisa melihat kemuliaan Tuhan. Siswa itu bisa mengenal ayat 15 tadi, sama-sama kita baca Kejadian pasal 2 ayat 15, 1, 2, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, Tuhan mengambil dan menempatkannya di Taman Eden. Taman Eden inilah tempat panggilan Adam. Dia harus mengusahakan, membuat berhasil dan memelihara. Pulang dari sini, coba minta sama Tuhan, uga usahaku enda baci meningkat. Ya, tadi abang berani, ya berkeder bengkel. Udah diberkati Tuhan. Tapi coba minta lagi sama Tuhan, uga mengembangkan usaha. Bukan kita menjadi orang dunia. Lah bukan Tuhan lah suruhna kita bergumul berpikir basie. Adalah jemaat itu ketawa kami dengar. Kenapa? Banyak orang itu tanam cabai. Jemaat yang ini tanam cabai, separuh cabainya itu gagal, separuh berhasil. Karena yang lain ini gagal semua, dia separuh cabainya ini berhasil, separuh gagal. Kutanya, kayaknya bedana Cina dua maka berhasil, gange makana kutiga Cina andu sadenda kalak gagal. Tapi enda kutiga Cina dua si debana lang pidah niku. Renina, ena rezeki ngena katanya. Oh, rezeki dia malikanga si baci kita Lajar. Nina bagi masuk juga nih. Oh, ena berkala gambar enda bibitna katanya. Ena lah kak bibit 3 panah. Ena kuda si devanari dia berkala si sana. Adi bagian mindai krina bayak kak aku katanya. Adi bagian bibit kundai. Lalu ku pelajari kenapa bibit cabai yang dari kuta orang itu bagus, yang dia bibitkan itu enggak. Rupanya cabai ini walaupun sama-sama cabai, ada sifat ketahanannya dan ada serangan hama-hama. Jadi cabai yang tanamnya di situ muli-huli sudah meningkat hama cabai ini. Karena ini cabai dari kampung orang, hama yang lama
nggak kenal ini makanannya. Bingung hama tadi. Betul, bingung hama tadi. Ngokudat, engkai makai nanda berhasil, ku bilang. Uga katanya 3 hari kemudian. Belum dikenal hama ladang dui itu cabendu ini. Oh bagai, wakak rezeki saja katanya. Memang rezeki, tapi hikmat. Warienda berhasil kambah Jumandu pas usaha. Coba minta sama Tuhan, gelah terbuka matandu. Kai ngeda bandu lebih na juma kwenda usaha kwenda Tuhan, maka berhasil. Jana uga kubang guna memelihara rasa, gelah tole berhasil. Iya. Kita perlu meningkat di bidang ini. Adik kita guru, ugar bahanca guru lebih efektif. Guru tekata, kusuruh tahun enda kena mesti kuliah itu. Kenapa? Perlu meningkat. Si petani dai, ku bilang gini, siap-siap kena, si dahi perli ku bilang, gelah ajarinah kena. Si pengusaha, cobalah usahanya itu meningkat. Sangat begini enda, engkau ngelit bas pusundu, toleku pikirkan usahaku. Bagaimana tentang sawit? Sawit perlu humat acik, perlu mikorisa. Sawit mesti beralih ke organik. Adi sawitlah berubah ke organik, terlalu tinggi kari biayana. Tinggi biayana, jana umur sawit lagi. Jadi bisa pelepah sawit itu pelepah yang pendek, akarnya bisa akar pelepah yang panjang. Nah, ini pakai apa? Pakai mikorisa. Dan sudah dipraktekkan, hasilnya itu jauh lebih tinggi. Ya, kurasa ini sesi kedua pagi ini. Bagaimana melalui profesi kita, usaha kita, Tuhan dimuliakan. Adi berternak andai, ada menamai binatang itu, artinya bagaimana dia mengusahakan ternak. Demikianlah ada menamai. Ketika kita berternak, sebelum berhasil ternak itu, kita sudah menyembah Tuhan. Dan dalam Alkitab, bukan hanya hari Minggu kita bersembah man Tuhan, ugakam bre babindundai, itu ibadah. Ada ibadahnya itu ketika dia mengusahakan tanah. Ada ibadah ketika dia menamai rubiah-rubiah. Jadi cuma kami ibadah, berternak kami ibadah, berusaha kami ibadah, ngajar kami ibadah. Ini yang dikatakan Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Seluruh hidup orang percaya itu ibadah. Bagaimana kita mengerjakan profesi kita, itu ibadah. Nama Tuhan dimuliakan, dan itu bisa menjadi berkat, dan pekerjaan Tuhan bisa terus berkembang. Itulah panggilan kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar pagi ini dengan tema yang tidak biasa kami dengar. Tapi sebagaimana Engkau berfirman kepada Adam, usahai dan peliharalah taman ini. Tuhan menempatkan dia di taman Edennya Adam. Kami Tuhan selamatkan, karena Tuhan sudah menyediakan taman Eden kami masing-masing. Biarlah kami mengetahui taman Eden kami,
di mana Tuhan menempatkan kami. Dan ajarilah kami mengusahakan dan memelihara Taman Eden kami. Jikalau kami bertani, ajari kami bagaimana kami bertani lebih berhasil, lebih berfaedah. Jikalau ada kami yang berusaha, berternak, ada kami profesi guru, biarlah dari semua profesi kami ini, kami sadar Tuhan ada di sana. Kami beribadah ketika kami melakukan profesi kami masing-masing. Biarlah profesi-profesi kami boleh gumulkan dan lebih menghasilkan. Nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang boleh diberkati melalui profesi kami. Dan kami bisa bersuka cita. Dan pekerjaan Tuhan juga terus bisa bertumbuh di tengah-tengah kami. Tambahkan hikmat kami, kepintaran kami dalam mengelola usaha kami. Seperti Tuhan sudah mengajari orang-orang percaya di zaman perjanjian baru. Mereka bisa bertumbuh dan Injil terus berkembang melalui hasil usaha mereka. Mereka boleh menyaksikan Tuhan, mengabar Injil dengan tidak kekurangan uang. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Tuhan memelihara hidup kami. Kami masih ada kecukupan sehingga kami masih boleh bersaksi Injil Tuhan. Tapi kami tidak puas sampai di sana. Kami mau lebih lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biarlah usaha-usaha kami Tuhan kembangkan. Inilah doa kami dalam sesi kedua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.